Buddha. Siapakah Buddha itu? Sekitar tahun 623 sebelum Masehi, lahir seorang pangeran dari kerajaan Sakya di kota Kapilawatu, sebelah utara India kuno. Ketika berusia 5 hari, raja mengundang 8 guru besar untuk mengamati tanda fisik pangeran dan memprediksi jalan hidup pangeran di kemudian hari. Mereka melihat bahwa pangeran memiliki ciri-ciri fisik seorang manusia agung. 7 guru berpandangan bahwa pangeran berpotensi menjadi seorang raja. Atau jika pangeran tidak tertarik dengan kehidupan kerajaan, maka beliau akan menjalani kehidupan seorang pertapa dan mencapai kesempurnaan. Namun satu guru lainnya sangat yakin bahwa pangeran akan meninggalkan kerajaan, menjadi seorang pertapa dan mencapai kesempurnaan. Prediksi tunggal ini akhirnya diterima oleh guru-guru lainnya. Setelah memprediksi bahwa pangeran akan mencapai kesempurnaan di kemudian hari, mereka menamakannya Siddhartha Gautama. Siddhartha bermakna, dia yang akan menyelesaikan tugasnya demi kesejahteraan dunia, dan Gautama diambil dari nama keluarganya. Setelah raja mendengar laporan dari para guru, beliau bertanya mengenai apa saja yang bisa membuat pangeran meninggalkan istana dan menjadi seorang pertapa. Para guru kompak menjawab bahwa pangeran akan menjadi pertapa jika melihat orang tua, orang sakit, orang mati, dan seorang pertapa. Seketika itu, raja pun memerintahkan penjagaan yang ketat di setiap penjuru, agar tidak ada orang tua, orang sakit, orang mati dan pertapa di sekitar lingkungan pangeran berada. Selanjutnya Siddhartha dibesarkan dengan penuh kenyamanan. Guru-guru tersohor disediakan agar Siddhartha mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan terbaik. Dengan kepiawaiannya, ia mampu menguasai semuanya dengan sangat cepat dan baik. Tidak hanya itu, Siddhartha juga memiliki karakter yang baik. Ketika berinteraksi dengan yang lainnya, ia selalu bertindak dengan bijaksana dan penuh welas asih. Saat Siddhartha berusia 29 tahun, pada beberapa kesempatan mengunjungi taman kerajaan, beliau untuk pertama kalinya melihat orang tua, orang sakit, dan orang mati. Ia pun bertanya kepada kusir yang mendampinginya mengenai apa yang baru saja dilihatnya. Kusir pun menjelaskan bahwa menjadi tua, sakit, dan mati adalah hal yang alami dan akan terjadi pada semua orang, termasuk pangeran sendiri. Serangkaian kenyataan hidup yang selama ini disembunyikan darinya ini membuat pikiran pangeran terusik. Ia pun memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan dan kembali ke istana. Sepanjang hari, Siddhartha memikirkan tentang fenomena orang tua, orang sakit, dan orang mati. Ia merenungkan secara mendalam bahwa semua itu bersumber dari sebab yang sama, yaitu kelahiran. Dengan adanya kelahiran, maka akan ada penuaan. Dengan adanya kelahiran, maka akan mengalami sakit. Dengan adanya kelahiran, maka akan ada kematian. Menyadari bahwa tua, sakit, dan mati akan terjadi pada semua orang termasuk dirinya dan keluarganya, ia pun menjadi sedih dan murung. Mendengar kejadian ini, raja menjadi cemas dan takut pangeran akan meninggalkan istana. Ia pun memperbanyak pelayan wanita dan gadis penari di sekitar pangeran, agar pangeran terbuai dengan kesenangan duniawi. Beberapa bulan berlalu, setelah kembali menikmati hidup di dalam istana, pangeran sekali lagi pergi mengunjungi taman kerajaan. Kali ini pangeran bertemu dengan seorang pertapa di tengah perjalanannya. Setelah berinteraksi langsung, ia mendapati bahwa pertapa adalah orang yang meninggalkan kehidupan dan kesenangan duniawi, kemudian berlatih dengan berbagai praktek kebajikan yang mereka yakini sebagai jalan untuk menghentikan kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Seketika itu, Siddhartha menjadi sangat kagum pada sosok pertapa tersebut. Timbul keinginan yang sangat besar dalam dirinya untuk menjalani kehidupan seorang pertapa. Akhirnya, pada malam hari itu juga, Pangeran Siddhartha meninggalkan istana dan memulai kehidupan pertapaannya demi mencari obat dari penuaan, penyakit, dan kematian. Di awal pertapaannya,
Siddhartha berkelana dan sempat belajar teknik pertapaan dari dua guru yang terkemuka pada saat itu. Namun setelah merasa apa yang dicapainya dari praktik tersebut tidak mengatasi usia tua, penyakit, dan kematian, Siddhartha kembali berkelana. Tiba di hutan Uruvela, Pangeran Siddhartha merasa hutan tersebut sangat kondusif untuk bertapa. Beliau selanjutnya melakukan praktek pertapaan yang sangat ekstrim di hutan tersebut. Setelah berjuang selama 6 tahun, beliau menyadari bahwa pertapaan keras bukanlah metode yang tepat untuk mencapai tujuannya. Beliau pun teringat pada praktek pemurnian pikiran atau meditasi dengan objek napas yang pernah beliau lakukan pada masa kecil secara otodidak. Beliau mempraktekannya kembali dan berlatih ke tahapan selanjutnya hingga berhasil memurnikan pikirannya dari segala bentuk keserakahan, ketidaksukaan, dan kekeliruan batin. Pangeran Siddhartha pun menyadari bahwa dirinya telah mencapai pencerahan tertinggi, di mana segala akar masalah penyebab siklus lahir tua sakit mati telah dilenyapkan. Selama melatih pikirannya, beliau mencapai banyak kemampuan batin yang melampaui manusia biasa. Dengan kemampuan itu, beliau mengamati berbagai fenomena kehidupan yang selama ini berada di luar kemampuan pemahaman manusia biasa. Semuanya menjadi sangat jelas bagi beliau, termasuk mengenai seluk-beluk kelahiran. Beliau menelusuri momen sebelum janin terbentuk di rahim ibu dan mendapati adanya kehidupan sebelum itu dalam jumlah yang tidak terhitung. Beliau juga menemukan bahwa kekeliruan batin dan nafsu keinginan adalah penyebab terjadinya siklus kelahiran dan kematian. Selama kekeliruan batin dan nafsu keinginan belum dilenyapkan, maka setelah kematian, seseorang akan terlahir kembali. Beliau juga melihat bahwa kehidupan yang lalu selalu berhubungan erat dengan kehidupan selanjutnya. Perbuatan yang dilakukan di satu kehidupan akan menghasilkan akibat dan berpengaruh pada kehidupan-kehidupan berikutnya. Setelah kematian, makhluk hidup terlahir kembali di alam yang sama ataupun di alam yang berbeda. Alam tujuan tersebut tergantung pada kondisi pikiran seseorang di saat terakhir sebelum kematian. Dan kondisi pikiran pada saat terakhir itu dipengaruhi oleh kebiasaan selama hidup. Setelah mencapai pencerahan tertinggi, beliau mulai mengajari mereka yang juga ingin mencari pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Inti ajarannya adalah mengamati sifat sejati dari segala fenomena kehidupan. Kemudian memurnikan diri secara bertahap sehingga perbuatan, ucapan, dan pikiran menjadi terbebas sepenuhnya dari segala unsur keserakahan, ketidaksukaan, dan kekeliruan batin yang merupakan penyebab terjadinya kelahiran. Dengan lenyapnya nafsu keinginan dan kekeliruan batin, maka kelahiran kembali dapat dihentikan. Dengan demikian, serangkaian siklus lahir, usia tua, penyakit, dan kematian pun dapat dihentikan. Ketika beliau mulai mengajar dan memiliki pengikut, pada saat itulah beliau mulai diterima sebagai seorang Buddha. Beliau biasanya dipanggil dengan sebutan Buddha Gotama atau Pertapa Gotama. Dalam bahasa India kuno, Buddha pada dasarnya berarti seseorang yang telah mencapai pencerahan sempurna. Sebelum Pertapa Gotama diterima sebagai Buddha, pada saat itu sudah ada 6 pertapa lainnya yang diakui oleh pengikut mereka masing-masing sebagai Buddha. Namun sejak kemunculan ajaran Pertapa Gotama, pengikut dari pertapa lainnya itu secara perlahan menerima ajaran Pertapa Gotama dan menyetujui bahwa Pertapa Gotama lah yang merupakan Buddha sesungguhnya. Buddha Gotama berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, mengajar kepada mereka yang berpotensi untuk mengalami kemajuan batin. Beliau juga beberapa kali pulang ke kota asalnya dan mengajari keluarganya hingga mereka juga mencapai suatu kemajuan batin. Setelah mengajar selama 45 tahun, Buddha Gotama meninggal dengan pikiran yang penuh kesadaran dan kedamaian. Karena telah melenyapkan sebab kelahiran kembali, maka Buddha Gotama tidak terlahir kembali sebagai makhluk apapun setelah kematiannya. Kondisi pelenyapan total inilah yang dikenal sebagai Nibbana atau Nirwana. Jadi, siapakah Buddha?
Buddha bukanlah pencipta alam semesta, bukan nabi, bukan juga dewa ataupun malaikat. Buddha adalah seorang pertapa yang telah sepenuhnya memurnikan batinnya, lalu mengajarkan caranya agar orang lain juga bisa mencapai pemurnian batin dan terbebas dari penderitaan siklus kelahiran dan kematian. Inilah cerita singkat mengenai sosok Buddha Gotama. Semoga bermanfaat dan terima kasih.